6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Jadi untuk Roy Suryo CS sudah dicekal. Ya tentu semua tersangka dicekal. Saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal ya, toh bukan tahanan kota. Tak lama setelah Roy Suryo CS mengajukan tambahan saksi ahli dan memohon gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya, beredar kabar jika mantan Menpora ini beserta 7 tersangka lainnya resmi berstatus dicekal ke luar negeri. Kuasa hukum Roy mengaku dirinya baru mendengar informasi pencekalan ini dari media, sehingga belum bisa memastikan berapa lama pencekalan kliennya berlaku. Roy Suryo CS sudah dicekal ke luar negeri, betul Bang? Iya, betul. Berdasarkan berita yang kita baca ya. Selama berapa lama? Ya, selama proses penyidikan ini berlangsung. Ada dikatakan 6 bulan, 8 bulan? Itu yang kami belum tahu informasi secara resmi, hanya kita baca lewat media ya. Bahwa ada pernyataan dari Polda Metro Jaya. Siapa aja Bang? Ya tentu semua tersangka dicekal. Oke, berarti yang 2 klaster ini ya, termasuk Mas Roy, Dr. Tifa, Bang Rismon. Betul. Menanggapi status cekal yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, Roy mengaku tak mempermasalahkan soal pencekalannya ke luar negeri, sebab status cekal dirinya bukanlah tahanan kota. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, toh bukan tahanan kota. Jadi hanya tahanan yang tidak boleh keluar dari negara. Di sisi lain, relawan Jokowi menyebut pencekalan Roy CS sebagai keputusan yang tepat. Awan menduga pencekalan itu dikeluarkan kemungkinan karena polisi melihat ada gelagat dan usaha para tersangka untuk melarikan diri. Menyikapi keputusan Polda Metro Jaya untuk mencekal 8 orang tersangka adalah suatu keputusan yang tepat. Kita melihat kemungkinan Polda Metro Jaya melihat bahwasanya ada gelagat-gelagat ataupun usaha-usaha untuk melarikan diri. Kalau kita melihat keputusan itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan kami berharap bahwasanya akan dipercepat pemeriksaan baik 5 tersangka yang belum diperiksa dari klaster 1 maupun juga saksi ahli dan juga saksi meringankan oleh pihak Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Status cekal yang disematkan terhadap Roy Suryo CS menjadi babak baru setelah status mereka naik sebagai tersangka. Polisi pun memilih hanya menerapkan wajib lapor kepada mereka ketimbang melakukan penahanan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Polda Metro Jaya pastikan tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo CS, dicekal selama 20 hari ke depan. Lalu, akankah pencekalan ini akan menjadi pintu penahanan Roy Suryo CS? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS, Bang Abdul Ghafur Sangaji, dan juga Sekjen Pradi Bersatu, Mas Ade Darmawan. Selamat petang, Mas Bang Sangaji, Mas Ade. Selamat petang, Mas. Selamat petang. Oke, saya ke Bang Sangaji dulu. Bang Sangaji, kemarin kan kita tahu bahwa Roy Suryo ini mengajukan saksi dan juga ahli tambahan ke Polda Metro Jaya. Nah, apakah pada saat pengajuan itu status cekal ini sudah dikeluarkan oleh Polda? Kami setelah ke Polda Metro Jaya untuk wajib lapor dan kemudian mengajukan permohonan untuk dilakukan gelar perkara, termasuk juga mengajukan daftar nama-nama saksi meringankan dan ahli meringankan. Itu kami sama sekali belum tahu kalau Mas Roy bersama 7 tersangka lainnya sudah dalam status dicekal gitu. Kami baru baca itu lewat media, Mas. Oke, dan sudah ada konfirmasi ya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya ya, akan dicekal selama 20 hari ke depan. Kemudian kalau kita lihat... Itu konfirmasinya lewat media ya, Mas ya.
Oke, kemudian Bang Sengaji, pencekalan itu kan biasanya karena ada pertimbangan penyidik nih. Pertama, khawatir tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Nah, apakah klien Anda ini punya kecenderungan akan melakukan hal itu? Saya kira begini ya, pencekalan itu adalah suatu tindakan administratif keimigrasian. Itu yang harus dipahami dulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi ini bukan suatu tindakan dalam konteks penegakan hukum pidana, enggak. Ini semata-mata adalah administratif keimigrasian untuk mencegah adanya warga negara yang dikhawatirkan melarikan diri dari wilayah hukum Indonesia ke luar negeri. Itu dulu yang harus dipahami, Mas. Jadi ini enggak ada hubungannya dengan dasar untuk melakukan penahanan, dasar untuk kemudian melaksanakan penahanan dalam waktu dekat. Itu enggak ada hubungannya di situ. Ini lebih kepada semata-mata melaksanakan administratif keimigrasian gitu. Oke, berarti itu tidak ada kekhawatiran ya, Bang Sengaji, ya, kekhawatiran tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti begitu. Kalau Mas Ade melihatnya sama atau bagaimana? Jadi ini kan persoalan ini kan memang kita lihat. Jadi kalau saya sih melihatnya ini memang ya sudah dekat lah. Ya, kenapa saya bilang sudah dekat? Dekat kemana Karena nih, Bang Ade? Sudah dekatlah ini ada sesuatu yang mungkin akan terjadi kepada beberapa tersangka ini. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena pertama adalah pencekalan ini sudah dilakukan. Berarti ini ada hal-hal yang memang dibaca oleh Polda Metro buat dalam waktu singkat ini, mungkin setelah rampung semua setelah rampung semua pemeriksaan, baik itu saksi ahli yang meringankan, kemudian sudah diperiksa juga klaster pertama. Nah, ini kejutan-kejutan dari Polda Metro ini kadang-kadang memang membuat deg-deg sur nih, ya kan? Artinya memang seperti itu ya. Kenapa saya perhatikan seperti itu, Mas? Karena gini, kalau ditahan sekarang, itu waktunya kan 21 hari saja kan kepolisian itu berhak menahan. Sementara pemeriksaan itu belum rampung, itu yang pertama. Ya, kalau dia sampai ditahan sehingga 21 hari, habis masa penahanan, maka sia-sia dilakukan penahanan karena dia kan bisa bebas demi hukum. Nah, justru itu saya lihat ini untuk membaca saja ya, bahwa memang setiap saat, anytime ini kayaknya bisa saja dilakukan penahanan. Itu menurut pandangan saya ya. Jadi secara tidak langsung Mas Ade, Bang Ade pengen bilang kalau sudah dekat itu berarti setelah pencekalan berarti sudah dekat akan dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS, begitu? Ya, bisa saja seperti itu, bisa saja karena anytime saat ini Roy Suryo CS ini memang setiap saat dia bisa saja dilakukan penahanan, tetapi tentu ada hitung-hitungannya kan penahanan itu. Penahanan itu tidak bisa dilakukan juga pada saat belum memeriksa saksi ahli, terus langsung dilakukan penahanan, nanti habis masa penahanannya di polisi. Itu persoalannya. Sehingga memang harus ada perhitungan-perhitungan khusus di mana masa pemanggilan, pemeriksaan. Karena gini, kalau belum rampung semua diperiksa terus dilakukan penahanan itu batal demi bebas demi hukum ya, karena dia tidak bisa ditahan lebih dari 21 hari masa penahanan, kecuali berkasnya langsung dilimpahkan ke jaksa. Tapi kan tidak mungkin bisa berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan kalau yang 4 yang disampaikan di konferensi pers kemarin bahwa bersedia mau memeriksa ahli-ahli mereka kan. Nah, itu hitungannya itu akan jauh. Terus yang 5 ini juga belum rampung berkasnya. Sehingga saya rasa sia-sia Polda Metro untuk bisa dikatakan ini sebagai satu strategi dari Polda ya, begitu. Bang Sengaji, menurut Anda? Mas Ade, sebentar. Ini Mas Ade tadi menjelaskan banyak hal yang sangat tidak relevan. Pertama, Mas Ade ketika bicara soal masa penahanan itu Mas Ade hitungannya aja udah salah. Berarti Mas Ade belum baca KUHP dengan benar gitu terkait dengan masa penahanan. Masa penahanan itu nggak 20 hari.
Masa penahanan itu kan ada masa penahanan diperpanjang oleh jaksa penuntut umum, minta ke pengadilan. Jangan 21 hari itu penahanan polisi, Mas. Itu bisa diperpanjang melalui kejaksaan. Iya, jadi Anda jangan pintar-pintaran, pintar sendiri. iya. Maksudnya saya mau luruskan, Mas Ade. Mas Ade, sebentar kita kasih kesempatan ke Bang Sengaji dulu, Bang Ade oke? modalnya jangan teriak-teriak dong. Ini dinonton oleh rakyat nih. Ya, jangan modalnya teriak. Jadi yang saya mau luruskan begini. Pencekalan itu nggak ada hubungannya dengan masa penahanan, Bos. Ya, itu nggak ada. Itu keliru itu. Pencekalan ini sebetulnya kami melihat tidak ada urgensinya. Kenapa tidak ada urgensinya? Kalau dikatakan ini ada hubungannya dengan penahanan, ya, kemudian dikhawatirkan melarikan diri, ya sebetulnya tanpa harus mencekal juga kan harusnya ditahan dari awal gitu loh. Ya kan? Tapi kan karena tidak ditahan dari awal, yaitu karena pertimbangannya berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu dikhawatirkan tidak melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau menghilangkan barang bukti. Jadi sudahlah, terkait dengan alasan-alasan tidak dilakukan penahanan itu menurut saya sudah tidak relevan lagi didiskusikan dalam konteks pencekalan. Saya melihatnya begini, Mas. Pencekalan ini justru adalah digunakan oleh penyidik untuk membatasi ruang gerak Mas Roy dan teman-temannya dalam kerangka mencari bukti-bukti baru. Itu sebetulnya esensinya. Jadi pencekalan ini digunakan oleh penyidik untuk membatasi, mempersempit ruang gerak supaya Mas Roy dan kawan-kawan ini mungkin tidak punya akses untuk ke luar negeri, mencari bukti-bukti tambahan, mencari bukti-bukti baru, sehingga dengan bukti-bukti baru itu bisa kemudian membantah semua pasal-pasal persangkaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sebagai dasar penetapan tersangka. Saya ambil contoh ya. Bang Sengaji, sederhananya emang ada bukti baru apa di luar negeri? Itu tuh bukti itu tidak hanya ada di Indonesia. Bukti itu kan di mana saja bisa didapatkan, dan bukti itu tidak terbatas pada ruang dan waktu, Mas Ade. Ini kita bicara tindak pidana loh. Bukan saya yang nanya, saya nggak nanya. Ya, intinya gini ya, kalau terkait bukti baru, relevansinya maksudnya saudara Gofur ini maksudnya ijazahnya Gibran gitu maksudnya. Oh bukan hanya ijazah Gibran, tapi saya ambil contoh misalnya. Saya ambil contoh. Oke. Kita kan dihebohkan oleh seorang warga negara Indonesia yang ada di Leiden. Kebetulan dia adalah ahli sejarah di Universitas Leiden. Kemudian dia menyimpan arsip-arsip dan dokumen yang berkaitan dengan dokumen Universitas Gadjah Mada, namanya Dr. Suryadi. Bisa saja kan adanya tambahan-tambahan bukti dari luar negeri yang tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden yang menjelaskan tentang satu, data-data Pak Jokowi yang katanya kuliah di UGM. Kemudian juga ada data-data atau dokumen yang berhubungan dengan nama Pak Kasmujo sebagai pembimbing skripsi. Ya, ini kan yang sebenarnya bisa kemudian didapatkan di luar negeri untuk memperkuat bukti-bukti gitu. Jadi kami melihat sebetulnya tidak ada urgensi daripada pencekalan ini kaitannya dengan tidak dilakukan penahanan. Enggak, ini semata-mata untuk membatasi ruang gerak para tersangka supaya para tersangka itu tidak mencari bukti-bukti baru lagi di luar negeri. Bukan berarti sebenarnya menurut Anda itu ya bukan karena memang setahap lagi menuju ke penahanan klien-klien Anda ya, Bang Sengaji ya. Ya, saya kira ini kan mimpinya Mas Ade aja di siang bolong gitu loh. Itulah yang mereka ungkapkan, bahwa ternyata dari awal pada saat sebelum diperiksa sebagai tersangka nanti akan ditahan, kemudian diumumkan tidak ditahan. Sekarang membangun lagi wacana-wacana bahwa Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa akan ditahan. Ini kan menurut saya adalah kalimat-kalimat orang frustasi ini sebenarnya nih. Frustasi karena kecewa terhadap hasil Polda Metro Jaya yang tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka. Jadi sudahlah Bang Ade, Anda nggak punya kewenangan untuk mengatakan kepada publik bahwa Mas Roy dan yang lain akan ditahan. Oke, silakan Mas Ade. Saya tidak menyampaikan, ya, saya tidak menyuruh dan saya tidak menginstruksikan. Pandangan saya, pemikiran saya. Anda tidak boleh membatasi pemikiran saya. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda berpikir, ya, saya juga tidak bisa membatasi pikiran Anda bahwa ada dokumen yang dibawa dari UGM dan disimpan ke Leiden. Itu hal yang cukup masuk akal. Cukup masuk akal. Bisa saja kan ada
memang barang-barang seperti dokumen-dokumen skripsi atau ijazah atau semua mahasiswa tahun 85 itu ditaruhnya di Leiden kan, karena mungkin Leiden dulu pernah ada Universitas Gajah Mada mungkin di sana. Itu hak Anda berbicara itu. Tetapi apapun itu saya rasa kolerasinya terlalu jauh. Yang mimpi yang siapa sebenarnya. Tetapi kalau saya cuma memiliki pendapat saya melihat bahwa Polda Metro dengan melakukan tahapan-tahapan yang dilaluinya, Bang, ya kan, itu saya memiliki pandangan, oh mungkin saja, iya toh, bahwa ini akan dilakukan penahanan. Oke, tetapi mungkin saja tidak, akan dilakukan penahanan ya Mas Ade ya. Mungkin saya akan dilakukan penahanan. Kalau dari Bang Sangaji sendiri sebagai kuasa hukum sudah bersiap dengan kemungkinan itu? Pencekalan akan berlanjut pada penahanan. Saya kira pencekalan ini adalah hal yang biasa saja. Tidak ada hubungannya dengan masa penahanan. Ini sebenarnya lebih kepada pertimbangan subjektif penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ada kekhawatiran dari penyidik bahwa yang bersangkutan akan keluar dari wilayah hukum Republik Indonesia. Tetapi kami kemudian mengkaitkan adalah alasan itu masuk akal karena itu berdasarkan undang-undang gitu. Itu namanya reason by law. Tapi kemudian kami kaitkan dengan adanya motif atau tendensi untuk mempersempit ruang gerak para tersangka mendapatkan bukti baru di luar negeri. Dan ini menurut kami tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena tersangka itu kan punya hak untuk mendapatkan dan mengumpulkan bukti. Bukti itu kan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Apalagi kita bicara dugaan tindak pidana. Ya kan, bukti itu kan bisa aja dia tersebar di mana saja. Tugas seorang tersangka kemudian dengan penasihat hukumnya adalah mengumpulkan bukti-bukti sebanyak-banyaknya, kemudian menghadirkan itu sebagai bukti tandingan dalam kerangka kita mencari kebenaran material yang berimbang gitu. Jadi bisa saja dengan ditemukannya bukti-bukti baru dari Universitas Leiden atau di tempat lain di luar wilayah Republik Indonesia, ini kemudian bisa memperkuat perlawanan terhadap pasal-pasal persangkaan oleh Polda Metro Jaya. Kemudian membuat perkara ini menjadi terang benderang sehingga nanti kemudian pasal-pasal persangkaan itu tidak terbukti. Jadi kami melihat lebih kepada motif untuk kemudian membatasi ruang gerak Roy Suryo ya untuk mencari bukti baru ya, Mas Ade terakhir. Ya terakhir bahwa saya sampaikan ya tidak hanya di Leiden mungkin itu data-data itu dibawa, mungkin ada di Amerika Serikat kan, di Harvard University mungkin. Maaf sambil bercanda ini Bang. Intinya gini, apapun itu haknya Bang ini intinya saya masih memiliki harapan besar. Ya, saya tetap konsisten. Harapan kami ya ini bisa saja dilakukan penahanan Bang. Bisa saja. Ini saya bukan nakut-nakutin nih Bang ya, tetapi kayaknya nih gelagatnya nih sampai ke situ loh Bang. Tapi ya itu terserah Polda Metro kan, kita nggak bisa intervensi dong, itu hanya Polda Metro gitu loh. Ya kan, monggo silakan. Gitu. Apapun yang terjadi kita siap. Yang jelas masalah penahanan atau tidak ini kita nantikan nih bagaimana langkah yang diambil oleh Polda Metro Jaya ya mengurus kasus ini ya. Sepakat ya soal itu ya. Oke, terima kasih Bang Sangaji, terima kasih Mas Ade Darmawan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Iya, Bang Haji. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi sebuah pesawat milik Bro Skydive Indonesia jatuh di Desa